memang artinya terutama di daerah Australia dan di daerah Eropa ya. Culture mereka, kultur mereka itu berbeda sama kita. Oke. Mereka boleh duduk di sini, di meja. Guru di bawah. Baring-baring. Siswa baring-baring, go ahead. Study for fun. Ya. Tetapi permasalahan apakah itu bisa kita implementasikan kepada kita? Jadi astirnya apa? Melihat suatu permasalahan kita tidak bisa melakukan suatu equal treatment. Ya. Ya, di studio sudah hadir Bapak Helmi Fauzi SH. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Ayo Bongkar. Yep, you are welcome. Terima kasih. Siap. Pak, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah sempatkan waktu mau ke sini. Ya. Pak, kesibukan belakangan ini apa Pak? Ya, kita sesuai dengan profesi kita sebagai tenaga pendidik, kita juga mengajar ya Pak ya. Kita mengajar itu all strata Pak, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan di perguruan tinggi Pak. Jadi all of my time I spend for the education. Semua waktu saya itu saya gunakan untuk pendidikan Pak. Wah, luar biasa Pak. Begini Pak, Bapak kan sekarang sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang, betul Pak ya? Ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa harus ada Dewan Pendidikan di Indonesia? Oke, kita mengerti bahwa salah satu daripada tujuan nasional bangsa Indonesia itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu merupakan amanat konstitusi. Lalu kita mengerti bahwa di dalam melaksanakan program untuk pembangunan itu sendiri, tentunya pihak eksekutif itu beserta jajarannya melalui kementerian pendidikan. Nah, disinilah peran serta masyarakat untuk memberikan dukungan yang disebut dengan supporting dan juga controlling, mediasi dan seterusnya. Jadi artinya kita merupakan representasi publik untuk mendukung program pemerintah melaksanakan pendidikan tadi. Siap. Jadi itulah kenapa harus ada Dewan Pendidikan ya. Fungsi dan tugas Dewan Pendidikan itu apa Pak? Fungsi dan Dewan Pendidikan itu ada yang namanya SMACS, Supporting Agencies, lembaga yang memberikan dukungan kepada dunia pendidikan. Kemudian juga Mediation Agencies, lembaga yang memberikan mediasi kepada pendidikan apabila terjadi komplain publik. Di situ Dewan Pendidikan yang akan masuk. Kemudian Advisory Agencies, lembaga yang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, memberikan nasihat dan sebagainya. Termasuklah yang terakhir itu adalah Controlling Agencies, lembaga yang memberikan pengawasan kepada masyarakat. Itu namanya SMACS approach. Jadi fungsi dan tugas Dewan seperti itu Pak ya. Yep. Nah Pak begini, kita semua tahu nih pandemi ini sudah terjadi kurang lebih 2 tahun. Nah, dan dampaknya itu terjadi kepada banyak sisi kehidupan, salah satunya di dunia pendidikan. Nah, pertanyaan saya adalah begini, selama pandemi itu ketinggalan apa saja di dunia pendidikan itu? Oke, kalau kita mengatakan ketinggalan, berarti kita bicara soal missing in education. Itu kita tentunya berdasarkan data kuantitatif Pak, untuk mengatakan itu sebuah ketinggalan. Di sini data kuantitatifnya adalah berdasarkan konsultan nasional pendidikan dalam situasi darurat ini, UNICEF RDI melaporkan lebih dari 60 juta siswa di Indonesia itu tidak bisa bersekolah. Itu data kuantitatif. Baik untuk SD dan sederajat lebih dari 28 juta. SMP dan sederajat itu 13 juta. Sedangkan SMK sederajat 11 juta. Yang kedua, hasil survei UNICEF lewat U-Report tanggal 5 sampai 8 Juni tahun 2020. Jumlah respondennya itu 4.016 orang mengatakan bahwa usia antara 14 sampai 24 tahun melaporkan. 69% mereka tuh bosan belajar di rumah. 35 sampai 38% itu mereka mendapat kurang bimbingan dari guru. 62% adanya dukungan internet dan 26% adanya dukungan guru. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara soal problematika, kita tidak hanya sekedar melihat di permukaan, tapi artinya kita harus lihat data-data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini dilakukan oleh lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Konklusinya adalah bahwa dampak pandemik sangat memberikan pengaruh kepada masalah pendidikan.
Tadi dikatakan Bapak kan menanyakan tadi apa faktor negatifnya gitu ya. Oke, faktor negatifnya itu kita bisa melihat dari beberapa perspektif. Untuk bidang pendidikan itu kita klasifisir. Yang namanya pendidikan itu kan terdiri dari siswa, mahasiswa, dan orang tua siswa. Nah, di sini mereka yang terkena imbasnya. Untuk siswa itu, pertama itu mereka kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan. Ya, karena sifatnya tadi daring dan sebagainya, bukan face-to-face communication. Yang kedua, tugas ataupun worksheet yang diberikan oleh guru itu cukup banyak. Sehingga dia harus menyelesaikannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian penjelasan materi pembelajaran itu juga kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena keterbatasan daripada akses mereka menerima informasi melalui internet atau melalui daring tadi. Kemudian program pembelajaran itu membosankan. Nah, disinilah perlunya dituntut seorang guru itu berpikir kreatif. Jadi bagaimana namanya kita merespon adversity quotient, kecerdasan menghadapi tantangan. Bahwa kita tidak konvensional tetapi juga harus mencari strategi-strategi sehingga pembelajaran itu harus menyenangkan. Kemudian siswa, khususnya siswa kelas 3 dan 2 di SMK itu yang vocational school, mereka pada dasarnya melakukan link and match program. Artinya apa? Mereka harus mengadakan praktek di lapangan di dunia industri. Tetapi karena akibat daripada pandemi itu mereka tidak bisa melaksanakannya. Itu dampak-dampak negatif daripada pandemi ini. Itu bagi siswa. Kemudian bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa sendiri adanya mereka kesulitan melaksanakan praktek penelitian. Sebab semua tempat yang mereka lakukan penelitian itu close semuanya, tidak berani menerima mereka. Khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa di Akper, Akademi Perawat, Akademi Kebidanan, di mana mereka tuh harus praktik di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan seterusnya. Nah, termasuklah juga mahasiswa keguruan. Kita di Singkawang ini mempunyai satu STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Harusnya mereka praktek di sekolah, tapi kenyataannya sekolah itu di close. Jadi itu juga problematika sehingga mereka melakukan praktek itu melalui tadi program daripada daring dalam jaringan. Kemudian dampaknya juga kita lakukan pada orang tua siswa. Nah, orang tua siswa ini kita mengerti bahwa adanya strata edukasi bagi orang tua siswa. Tidak semuanya orang tua siswa itu mempunyai kompetensi. Jadi artinya keterbatasan dan kemampuan pemahaman materi pembelajaran sangat terbatas bagi orang tua. Selain itu, kalau kita bicara dari aspek waktu, nah kita mengerti bahwa orang tua itu juga harus bekerja. Jadi karena dia harus melakukan pendampingan kepada anak-anaknya, tentunya ini juga mempengaruhi jam kerja orang tua. Kalau bagi orang tua yang anaknya itu sekitar umur 3 tahun, 4 tahun, no problem. Tapi bagaimana siswa yang baru mulai starting point, kelas 1 dan kelas 2? Oke, artinya sebenarnya kalau dampaknya itu sebenarnya sangat banyak Pak ya. Kalau kita mau jelaskan pasti itu luar biasa banyak. Tapi saya percaya Pak, kan tadi Bapak sebutkan itu kan dampak-dampak negatifnya, artinya apa hal-hal yang timbul yang negatifnya yang timbul dari pandemi itu. Tapi saya percaya selama sekolah daring di masa pandemi itu setiap masalah tuh kalau kita mau ambil nilai positifnya pasti ada sisi positifnya. Nah, selama daring itu adakah sisi positif? Sebelum kita menjawab pertanyaan Anda tadi tentang masalah positifnya, itu kan baru tadi kita concern kepada problematika di dalam satu nuclear family, keluarga kecil, yaitu siswa, termasuklah orang tua. Sebenarnya dampak dari pandemi yang negatif juga dirasakan oleh masyarakat. Kita belum masuk ke sana Pak, kita masuk dulu kepada hal yang bersifat negatif. Dari aspek masyarakat itu partisipasi publik di bidang pendidikan itu agak kurang Pak. Kenapa kurang? Karena masyarakat lebih fokus kepada masalah ekonomi. Jadi artinya mereka bagaimana bisa bekerja sehingga keluarga mereka itu survive. Ini dari dampak pada masyarakat. Kemudian keterlibatan publik terhadap pihak sekolah itu kurang maksimal. Kenapa? Karena adanya satu physical distancing. Seyogianya publik di dalam merespon pendidikan itu kan harus hadir di sekolah dan sebagainya. Akibat keterbatasan mereka tidak bisa melakukan visitasi ke sekolah. Jadi seharusnya pembelajaran itu kan dilakukan tidak hanya kepada siswa, kepada juga orang tua. Ini yang disebut dengan parents teaching program. Karena tadi orang tua dibatasi untuk ke sekolah, jadi artinya komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah terputus. Jadi karena tadi ada social distancing ya.
Kemudian juga kalau kita melihat sini dalam konteks masyarakat, kolaborasi pihak pengusaha itu melalui program corporate social responsibility ini juga sangat rendah. Jadi kurang begitu mensupport dunia pendidikan. Padahal kita sangat perlu sekali. Kenapa? Salah satu adalah kita dalam daring sistem, kita itu kan menggunakan apa itu namanya kuota dan pulsa sebagainya untuk mendukung pembelajaran. Seharusnya di sinilah harus adanya keterlibatan dari pihak CSR tadi untuk mensupport. Saya mengerti yang Bapak sampaikan. Tapi karena kalau kita membahas ini nanti pastinya akan meluas dan panjang, Pak. Maksud saya begini, pertanyaan saya sederhana. Di masa daring itu, maksudnya kan itu kalau di pikiran saya, apakah itu nilai positifnya itu kita gunakan waktu itu sebagai waktu yang berkualitas antara orang tua dan anak itu. Dalam arti orang tua memberikan peran, mendampingi, apakah itu harusnya kan itu dilihat dari sisi positifnya kan. Nah, maksudnya bagaimana menurut Bapak? Oke, untuk merespon pertanyaan Anda tadi kita ada melihat daripada beberapa perspektif, Pak. Dari perspektif pendidikan, teknologi, kesehatan, psikologi, ekonomi dan sebagainya. Jadi artinya kita menginginkan dalam pertemuan kita ini adalah analisis komprehensif. Agar kita bisa melakukan satu futuristic action. Apa yang harus kita lakukan ke depan? What should we do then? Kalau di bidang pendidikan ada sisi positifnya, Pak. Yang pertama adalah adanya keterlibatan orang tua di bidang pendidikan. Ini yang disebut dengan community engagement. Yang selama ini kita lihat dari dalam dunia pendidikan kan dia udah diserahin aja dong kepada pihak sekolah. Karena kewajiban sekolah. Padahal di dalam kegiatan selama pandemi ini orang tua sudah cukup intens mendampingi siswanya belajar. Walaupun di dalam komunikasi pendidikan di sana itu ada hal-hal yang sifatnya mungkin emosional orang tua dalam mengajar dan sebagainya. Yang kedua adanya karena orang tua tadi harus mengajar putra-putrinya, dia harus belajar. Jadi adanya suatu improvisasi dari knowledge orang tua, harus belajar matematika, bagaimana cara mengajar, psikologi dan sebagainya. Sehingga di sini orang tua tahu sulit dan sakitnya menjadi seorang guru. Apabila kita flashback ke belakang melihat daripada historical background terhadap masa pelayanan pendidikan, orang tua gampang saja mempersalahkan seorang eksistensi guru dalam mendidik. Begitu diberikan hal seperti ini ya, dia merasakan bahwa guru itu adalah orang yang memang luar biasa di dalam mendidik. Kemudian hal yang berikutnya itu juga siswa itu dilatih untuk belajar mandiri, self supporting. Ya, maksudnya di masa pandemi itu kan. Jadi itu dari segi siswa dari bidang pendidikan. Lalu yang berikutnya dari bidang teknologi. Kita mengerti bahwa mayoritas orang kita di sini adalah gaptek. Kurang begitu menguasai teknologi. Begitu kena kita badai pandemi, nah maksudnya wish or not wish mereka belajar tentang teknologi. Berarti itu sisi positifnya, maksudnya yang tadi mungkin yang tidak mengenal teknologi karena masa pandemi ini mau tidak mau harus mengenal teknologi itu. Berarti nilai positifnya ada di situ ya. Oke Pak, begini. Jadi, ini Pak, biar kita ini kan awal-awal kita baru mau masuk sekolah lagi anak-anak setelah kemarin kita liburan ya. Nah, masalahnya sekarang kalau mau masuk sekolah lagi ternyata kita diperhadapkan dengan ada varian baru, Omikron. Nah, pertanyaan saya khususnya di Singkawang, bagaimana kesiapan kita untuk sekolah tatap muka sementara ada isu varian Omikron ini? Di dalam kita menghadapi kehidupan ini, Pak, ada 3 aspek yang perlu kita sikapi. Itu yang pertama disebut dengan kesiapan kita ya, self regulation, ketahanan diri. Yang kedua itu kita harus yang namanya itu assertiveness, ketegasan. Ketiga adalah sifatnya reaching out, pencapaian. Berangkat daripada pengalaman-pengalaman masa lalu kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadi artinya apa? Pemerintah sudah mengantisipasi Pak dampak-dampak negatif daripada ini. Jadi artinya pemerintah sekarang sudah mengeluarkan landasan yuridisial dalam bentuk surat keputusan bersama 4 menteri. Di mana sekarang ya kita merasa happy sekali bahwa di Singkawang ini kita sudah berada di dalam suatu level 1 ya Pak ya. Nah, di dalam level 1 itu kita ya pembelajaran itu sudah bisa kita laksanakan, walaupun nanti kita juga mengikuti ada 3 poin di sana Pak. Poin yang pertama itu kita harus belajar
Tapi nanti ada keterbatasan sesuai dengan tingkat daripada penyebaran COVID itu sendiri. Ya. Kalau misalnya kita di dalam level 1.1 itu menjelaskan apabila semuanya sudah running well, kita bisa tatap muka 6 jam per hari seperti normal. Maksud saya kesiapan contohnya tenaga pengajar itu berapa persen divaksin dan lain sebagainya, ada itu di secara normatif tadi di dalam SKB itu mengatakan 80%. Kalau konsekuensinya sebuah sekolah 80%, konsekuensinya seperti ini. Kalau 60%, konsekuensinya seperti ini. 40%, konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau kita berdasarkan kita monitoring data yang kita lihat di antar sekolah, kita data, kemarin kita sudah mencapai rata-rata average skornya itu di 80%. Jadi artinya apa, sudah punya masuk ke kriteria di dalam level 1. Hanya problematikanya itu tidak hanya sekadar masalah vaksinasi daripada pihak sekolah, termasuk juga vaksinasi dari tingkat masyarakat. Masyarakat dikatakan di sana itu harus juga sekian persen. Informasi yang kita terima kemarin dari Dinas Kesehatan mengatakan untuk Kota Singkawang ini sudah 72,9%. Artinya apa? Artinya kemungkinan kita bisa mengantisipasi bahwa Singkawang ini kita diharapkan masuk dalam poin 1, yaitu tatap muka di dalam kondisi normal, dan paling tidak kita masuk di dalam level 2. Ini saya estimasi, bukan merupakan keputusan karena itu bukan wewenang saya. Keputusan itu ada di tangan pengambil kebijakan. Tapi kalau menurut saya kalau sudah masuk ke dalam poin kedua itu berarti adanya penambahan jam belajar. Yang selama ini poin kedua itu selang-seling Senin, Rabu, Selasa, Kamis 4 jam, 4 jam pelajaran, nanti ke depannya jadi 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran itu sama dengan artinya khusus untuk Kota Singkawang, artinya kita siap untuk walaupun ada isu Omikron, kita sudah siap ya Pak ya. Permasalahan tersebut kita tidak begitu maksudnya khawatir. Untuk saat ini maksudnya. Saat ini masyarakat Singkawang siap ya, karena masyarakat Singkawang itu cerdas dan juga artinya pihak pengambil kebijakan sudah mengantisipasi tindakan-tindakan tersebut dan kita sudah in action. Siap. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi orang tua. Artinya ya go ahead. Percayakanlah itu kepada semua pada pengambil kebijakan. Pak, siap, terima kasih. Nah Pak, ini kita bicara secara umum global. Nah sebenarnya di dunia pendidikan Indonesia itu ada masalah-masalah apa dan kendala-kendala apa di dunia pendidikan kita Pak? Ya, pada dasarnya kita melihat ya, untuk menjawab pertanyaan itu kan kita bagi dulu. Ada hal-hal yang bersifat secara nasional, provinsial, dan secara spesifik itu regency. Kalau kita ambil itu pada dasarnya ya memang kita financial supporting untuk pendanaan budgetingnya itu memang masih rendah. Berarti artinya dana pendidikan itu sebenarnya mahal ya? Ya. Lalu kita melihat juga ada problematika di bidang sarana prasarana. Jangankan hanya di daerah pelosok pedesaan, di border area, daerah perbatasan. Justru di pusat ibu kota Jakarta sendiri masih bisa kita lihat tempat-tempat pendidikan yang masih belum layak begitu. Jadi artinya apa? Artinya berbicara masalah pendidikan itu kita harus melakukan satu analisis komprehensif. Jadi all aspek harus kita diskusikan. Berarti dana pendidikan itu mahal. Terus sarana dan prasarana. Terus ada lagi nggak Pak kendalanya? Problemnya masih banyak ya. Kalau kita bicara di dalam itu ada yang disebut dengan 4M. Man, money, machines, methods. Tadi kita dah bicara soal masalah money, financial supporting terbatas. Sekarang kita bicara soal man. Man itu kan ya orangnya, personal kan. Berarti kita bisa melihat bahwa kualitas tim pengajar daripada guru-guru itu kan perlu kita tingkatkan kualitasnya. Empowerment program. Kalau saya sederhanakan mungkin bahasanya keterbatasan guru yang terampil ya. Ya. Untuk merespon pendidikannya. Artinya apa? Kita hanya bisa mencetak, tapi tidak bisa memanfaatkan. Nah, jadi artinya di sini pemerintah sudah mengantisipasi tersebut melalui vocational school. Kita harapkan bahwa mereka yang di vocational school itu begitu outputnya lulus ya dia bisa bekerja. Nah, kalau begitu tadi masalah-masalah yang timbul tadi yang ada, nah upaya pemerintah itu bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Pak? Problematika yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah pada dasarnya sudah secara ada dua ya. Mereka membuat satu konsepsional grand design secara strategis. Sudah diciptakan secara grand design-nya secara strategis lagi. Kemudian juga itu sudah dibuatkan landasan yuridisialnya. Nah, tetapi tataran yang paling penting kan implementasi realistisnya di dalam proses kehidupan. Nah, kelihatannya di sini di dalam proses kehidupan pemerintah itu sudah membuat satu jaringan-jaringan.
link and match program dengan pihak perusahaan dan sebagainya. Itu mereka kalau kita lihat pembelajaran itu baik tingkat SMA, SMK ya, khususnya di SMK ya. Mereka sudah mengadakan pelatihan link and match, praktek-praktek di dunia industri. Sehingga diharapkan ke depan mereka bisa mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di sekolah di dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Berarti itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Siap Pak. Nah, satu lagi, mutu pendidikan. Mutu pendidikan kita dikatakan rendah. Bagaimana menurut Bapak? Untuk mengatakan bahwa kualitas pendidikan kita itu rendah dan sebagainya, terus harus adanya parameter-parameter yang mengatakan demikian. Betul. Dalam konteks apa kita mengatakan rendah dan sebagainya? Ini pandangan masyarakat, Pak. Siap. Oke, kita bisa melihat ya parameternya rendah. Oke lah, kita berasumsi bahwa kualitas pendidikan kita rendah. Tetapi pada dasarnya pada waktu kita mengadakan satu international competitiveness, kita bisa eksis juga. Baik dengan sarana olimpiade dan sebagainya, kita mereka eksis di sana. Oke. Kalau dibicarakan tadi kata rendah, kita tidak bisa mengeneralisir ya. Kita lihat dulu, berbicara soal masalah mutu pendidikan kita rendah, kan kita bisa melihat dalam konteks analisis makro dan mikro. Analisis makronya kan kita bisa melihat Indonesia kan secara nasional. Kemudian analisis mikronya kan di tingkat provinsial. Nah, maksud saya begini, apakah karena mutu pendidikan kita rendah itu karena kesadaran kesadaran penduduk itu akan pentingnya pendidikan itu yang menyebabkan mutu kita jadi rendah? Sekarang permasalahannya people awareness itu sudah mulai tinggi ya, sudah mulai menyadari. Cuman permasalahannya adalah kan kita bisa melihat dari analisis. Ada yang namanya melalui satu indikator mutu analisis. Jadi bagaimana tingkat rekrutmen program orang tua murid yang mengirimkan anaknya di sekolah. Kita bagi-bagi dulu Pak. Ada yang namanya Central of Towns. Central of Town itu kan artinya pusat kota. Berbicara pusat kota kan akses pendidikan kan bisa direspon oleh publik secara mudah. Lalu di suburban, daerah pinggiran. Daerah pinggiran itu kan bisa kita presentasikan. Mungkin ada 10% yang jarak sekolah yang satu dengan yang lain kan agak jauh. Jadi problematikanya di sini kan masalah aksesibilitas. Remote area. Remote area itu kan daerah bagian dalam. Nah, kalau tadi kita bisa average, kita bisa mengklasifikasi untuk daerah-daerah yang di remote area itu kemungkinan rekrutmen program pendidikan rendah. Nah, jadi disinilah harusnya adanya intervensi pemerintah. Artinya pembangunan infrastruktur jalan, pembuatan sekolah, kelas-kelas filial dan sebagainya. Sehingga ke depan itu kita harapkan semua masyarakat sudah bisa menikmati pendidikan. Artinya yang menjadi masyarakat bilang mutu pendidikan rendah itu mungkin yang Bapak sebutkan tuh mungkin daerah agak ke pinggir seperti itu Pak ya. Sekarang permasalahannya juga kita tidak mengatakan daerah yang agak ke pinggir ya. Kita sekarang satu contoh saja kita lihat satu dari border area, daerah perbatasan. Daerah perbatasan itu kan daerah yang merupakan satu remote area. Nah, kita bisa melihat secara kuantitatif dan kualitatif bagaimana pelayanan pendidikan di sana. Nah, apabila kita melihat bahwa ada problematika di sana, justru itu bagaimana pemerintah bisa mengintervensi. Oke, satu contoh sekarang kita lihat. Border area kita di sini kan ada 3 ya. Satu yang kalau kita bicara soal Singkawang ya. Kalau kita scope kita bicara dari aspek mikro Provinsi Kalimantan Barat. Kan kita ada 3. Apa itu? Satu di Jagababang, yang kedua di daerah Aru, kemudian Entikong. Nah, sekarang kita lihat distance antara satu sekolah ke sekolah yang lain itu berapa jaraknya. Lalu sekarang sejauh mana fasilitas pendidikan mendukung di sana? Nah, sejauh mana intervensi pemerintah? Nah, salahkah kalau misalnya masyarakat di daerah kita itu perlu perhatian pendidikan? Nah, di sini yang harus kita membuat analisis komprehensif. Tapi kita mengapresiasi selama di dalam pemerintahan Pak Jokowi ini dan dari Kementerian Pendidikan, artinya beliau-beliau itu yang sudah memperhatikan pemerataan pendidikan. Sehingga apa itu? Adanya suatu equal treatment in education service. Perlakuan yang sama di dalam pelayanan pendidikan. Bahwa pelayanan pendidikan tidak hanya tersentralisir di pusat kota, tapi juga di daerah pinggiran, di daerah bagian dalam itu juga sudah mulai ditingkatkan. Itu luar biasa Pak, harusnya seperti itu ya. Pak, kalau bagaimana dengan penerimaan pendapatan per kapita itu? Nah, kalau ada korelasi antara pendapatan per kapita dengan masalah ekonomi dengan masalah pendidikan. Nah, satu hal kita di sini memang biaya pendidikan itu mahal. Kita merasa happy sekali kalau misalnya para siswa itu sudah bisa
menamatkan pendidikannya itu tingkat SMA dan SMK. Itu yang disebut dengan pendidikan universal. Di mana di sana itu kan merupakan program wajib belajar. Nah, begitu mereka mau masuk ke perguruan tinggi, nah sudah ada masalah di sana. Ya. Nah, tapi kita merasa happy juga bahwa pemerintah tuh sudah memberikan akses terhadap masalah perguruan tinggi UT ya, Universitas Terbuka dengan kualitas yang sangat-sangat konstruktif, dengan biaya yang murah, bisa mengakses kepada publik at any time and everywhere you can get the education. Ya, Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, ini kita nih sering dibanding-bandingkan Pak, sistem belajar kita dengan luar negeri. Saya sebut salah satu negara, misalnya Australia, Jepang. Nah, kita sering dibandingkan bahwa sistem pembelajaran kita kalah dari mereka. Nah, apa tantangan kita terhadap hal ini? Oke, kalau kita melihat dari segi economical approach, negara-negara yang sudah maju itu kan disebut dengan developing countries. Sedangkan negara-negara yang di lainnya itu kan disebut underdeveloping countries, negara yang sedang membangun. Ya. Oke. Pendidikan tidak terlepas dengan masalah financial supporting. Oh, ya, artinya apa? Masalah fasilitas. Betul. Sekarang pertanyaan, apakah fasilitas pendidikan yang ada di kota kita ini sama dengan fasilitas yang berada di daerah Berarti itu luar salah negeri? Itu satu. Okay. Jadi artinya apa? Financial supporting itu merupakan salah satu faktor, salah satu indikator dan salah satu parameter untuk menentukan kualitas pendidikan seseorang. Modal yang sangat besar Pak itu ya. Yang kedua sekarang kita tidak bisa mengatakan kenapa masalah pendidikan di Indonesia itu rendah dibandingkan dengan Australia. Kita lihat sekarang kesejahteraan guru yang ada di luar negeri itu dibandingkan dengan di daerah kita juga masih rendah. Kenapa demikian ya? Karena itu kaitannya dengan masalah kesadaran publik membayar pajak. Kalau seperti di Australia kan semuanya itu kan guru kan luar biasa sekali, dia punya gaji kan diperhatikan semua. Berarti artinya ini saling kerjasamanya Pak ya? Nah itu di sana itu artinya apa, melihat suatu permasalahan tidak bisa kita bicara soal secara general, tetapi kita bisa analisis komprehensif tadi, kita lihatlah segmen-segmen apa saja ada di sana. Ya, saya setuju dengan yang Bapak sampaikan, tapi kan karena kita nggak mungkin di sesi ini kita jelaskan semua ke masyarakat kan, tapi saya coba mengambil pandangan-pandangan masyarakat yang saya bilang tadi. Kalau kita di masyarakat kita dengar kok mutu pendidikan kita rendah kan, tadi Bapak sudah menjawabnya kan. Nah, kita dibandingkan dengan negara lain, artinya ternyata mereka sudah negara maju, kita lagi negara berkembang. Secara finansial kita kalah seperti itu Pak kan. Itu kan salah satu faktornya. Begitu Pak ya? Iya. Oke. Nah, begini. Banyak orang tua murid Pak, termasuk saya. Saya tuh pengen sekolah kita itu lebih mengutamakan karakter. Nah, lagi-lagi ini persepsi pandangan masyarakat. Nah, katanya pembelajaran kita itu jarang ke karakter. Nah, bagaimana menurut Bapak? Oke. Kita mengerti ya, ini kan masalah pendidikan. Ada dua approach pendidikan. Ya, yang pertama adalah kita melihat satu knowledge transfer. Seorang guru melaksanakan satu knowledge transfer. Dia tuh mentransfer pengetahuan kepada anak didik. Apa itu knowledge transfernya? Yaitu intelligence quotient, kecerdasan intelektual. Bagaimana seorang guru itu bisa menciptakan anak itu cerdas. Lalu ada yang lagi disebut dengan emosional, penggantian emosional. Kemudian spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Nah ini yang keempat ini. Saya stressingnya di poin keempat. Yaitu adversity quotient, kecerdasan menghadapi tantangan. Sekarang permasalahan anak-anak kita sekarang ini ingin serba instan. Nah, sekarang bagaimana mereka dihadapkan kepada kondisi tantangan sama seperti kita berhadapan dengan kondisi sekarang itu, bisa tidak dia memanfaatkan teknologi di dalam peningkatan kualitas pendidikan? Teknologi itu kan merupakan suatu artificial intelligence. Saya ulangi lagi, teknologi merupakan artificial intelligence. Salah satu reaching outs-nya adalah digital learning, pembelajaran digital. Nah sekarang bagaimana? Saya sangat mengapresiasi keberadaan teman-teman di Singkawang ini, anak-anak muda ini, melalui dia berada di dalam asosiasi PGRI maupun IGI, Ikatan Guru Indonesia Kota Singkawang, dan juga jaringan sekolah digital Indonesia, Singkawang. Saya merasa happy sekali karena di Singkawang ini sudah ada jaringan sekolah digital Indonesia yang diketuai oleh anak-anak muda semuanya.
kita harapkan pada mereka inilah untuk dapat memotivisir implementasi daripada program digital ini kepada dunia pembelajaran. Nah, jadi artinya apa? Di dalam dunia pendidikan itu tadi saya katakan adanya student knowledge transfer, adversity quotient, anak-anak muda sudah merespon jaringan digital pendidikan di Kota Singkawang. I appreciate about this one. I appreciate it. Nah, kemudian yang lainnya lagi yang berlibatnya adalah creative quotient, kecerdasan kreatif. Ya, kreativitas. Sekarang sejauh mana kreativitas anak-anak di sini? Saya juga mengapresiasi terhadap keberadaan Anda. Anda sebagai anak muda di Singkawang ini sudah menciptakan podcast. Saya harapkan bongkar ke depan will be better and the best. Ya, itu harapan kita, Pak. Ekspektasi. Ya. Oke. Yang kedua itu tadi yang saya katakan sebagai suatu educating. Ya, kita mengatakan di dalam proses pendidikan itu ada dua, teaching and educating. Teaching ada yang namanya suatu Isaacs approach, intelligent quotient, emotional quotient, lalu tadi spiritual, adversity, kreatif. Nah sekarang dalam pertanyaan Anda tentang masalah kreativitas, apa masalah karakter? Di dalam pendidikan itu yang dominan itu juga adalah karakter. Tidak hanya anak itu pintar, tapi anak itu berkarakter. Ya, nah di sini bagaimana seorang guru dapat itu namanya character value internalization, mendalamkan pendalaman nilai-nilai karakter bagi anak-anak itu tadi. Oke, kita coba setback kepada pandemi. Ada salah satu dampak negatif daripada pandemi adalah perilaku orang tua. Kenapa demikian? Kalau kita kaitkan dengan permasalahan karakter tadi. Ya. Sekarang yang mengerjain soal itu siapa? Yang mengerjain soal itu adalah orang tua. Ya. Kenapa? Karena mungkin orang tua berasumsi kalau anak aku itu tidak tuntas, akibatnya nanti ada pengaruh pada nilai. Jadi, padahal sebenarnya di dalam era pandemi pembelajaran daring atau pembelajaran far distance learning itu bukan outputnya. Ya. Tetapi adalah prosesnya. Ya, betul. Artinya bagaimana orang tua bisa menginvolve dalam bentuk tadi education community engagement. Nah, berarti secara tidak langsung itu membuat karakter ya. Jadi artinya di sini ada nilai kejujurannya, Pak. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa di dalam pembelajaran ini dengan keterlibatan intervensi orang tua tadi dilihat dari segi perspektif karakter, orang tua sudah melakukan dishonesty. Ya. Value internalization, udah menanamkan nilai-nilai ketidakjujuran bagi anak. Padahal begini Pak. Proses. Padahal sebenarnya begini. Kalau tadi yang kita bilang ambil nilai positifnya, justru itu kesempatan kita mendidik karakternya. Tapi kalau itu dipakai sebaliknya, justru membentuk karakter yang tidak jujur. Ya, disitulah yang tadi saya katakan adversity quotient, kecerdasan menghadapi tantangan. Seperti itu Pak ya. Jadi ini Pak. Tapi kan mereka banyak bilang di sekolah lebih banyak dikasih kerjaan PL dan lain sebagainya, tapi karakternya itu jarang, porsinya jarang. Bagaimana itu Pak? Oke, kita berhadapan dalam kondisi antara perspektif pendidikan dengan perspektif kesehatan. Nah, sekarang permasalahan, apakah kita men-stressing point kepada pendidikan atau kesehatan? Seharusnya di dalam era pandemi ini kita bagaimana seiring sejalan. Ya, dari aspek kesehatan yang kita lakukan, aspek pendidikan juga kita lihat. Artinya apa? Karakter itu bisa dilakukan. Tadi saya mengatakan tadi creative quotation, kecerdasan kreatif. Artinya kalau kita tidak siswa itu dibatasi untuk datang ke sekolah, kita bisa mengadakan suatu visiting teacher, guru yang datang ke rumah siswa. Jadi artinya apa? Community engagement in education ini tidak boleh terputus. Ya, enggak. Tapi begini Pak, maksud saya. Kan kita ngomong nggak di masa pandemi, kita ngomong di di masa normal. Nah, kan lagi-lagi ini kan ada pandangan masyarakat, katanya sistem pembelajaran kita nih lebih banyak dikasih PR. Ini bukan di masa pandemi ya Pak ya, di masa normal. Terus kan tadi saya bilang kita dibandingkan dengan negara lain, mereka belajarnya lebih ke fun, lebih banyak bermain. Nah, di situ mungkin bisa membentuk karakter dan lain sebagainya. Maksudnya ini kan ada perbandingan. Nah, di kita kenapa nggak mau mencontoh atau mengambil dari sana maksudnya? Oke. Kita tadi mengatakan ya bahwa di dalam pendidikan itu kan ada namanya educating and teaching. Teaching itu kita mengajar. Ya. Oke. Teaching itu outputnya apa? Tadi knowledge transfer. Educating kita mendidik. Mendidik itu apa? Character value internalization. Kita karakter kan kita bangun. Di dalam dunia pendidikan ini harus balance. Anak tidak hanya pintar tetapi kurang ajar. Ya, juga.
Ya kan itu kan. Nah, anak itu sopan tapi bodoh. Ya. Nah, idealnya apa? Pintar dan sopan. Siap. Nah, sekarang permasalahan. Oke, ada dua hal yang tadi yang Anda tanyakan kepada saya. Kita bisa melihat apakah pembentukan karakter itu hanya dibebankan kepada guru. Ingat, waktu itu 24 jam. Bagi 3. 8 jam siswa itu di sekolah. Ya. Lalu 8 jam siswa itu di rumah. 8 jam siswa itu di masyarakat. Sekarang problematikanya ada kembali pada orang tua. Sejauh mana kontrol dari orang tua terhadap masalah pembentukan anak. Itu satu. Itu kalau kita lihat dari aspek nuklir family. Lalu yang kedua, Anda membandingkan dengan pendidikan di luar negeri. Oke, ingat. Kalau kita membandingkan dengan pendidikan luar negeri, itu kan study for fun. Pembelajaran yang menyenangkan. Biasa kan kita dengarnya seperti itu Pak ya. Di dalam pembelajaran menyenangkan kita bisa lihat. Kita dibatasi lagi landasan-landasan filosofis kita, grand norms kita. Kita punya kultur. Kultur di mana itu harus kita jaga. Kita dengan orang tua gimana, kita dengan guru bagaimana. Mereka waktu pembelajaran di Australia, waktu kami mengadakan suatu visitasi ke Australia, kami juga pernah melakukan visitasi ke negara-negara Asia, di daerah tetangga kita Malaysia, Kuching. Kemudian juga kami ke Thailand, kami juga waktu itu ke Australia, kami melihat. Memang artinya terutama di daerah Australia dan di daerah Eropa ya. Karakter mereka, kultur mereka itu berbeda sama kita. Oke, mereka boleh duduk di sini, di meja. Guru di bawah, baring-baring. Siswa baring-baring, go ahead, study for fun. Tetapi permasalahan apakah itu bisa kita implementasikan kepada kita? Jadi akhirnya apa? Melihat suatu permasalahan kita tidak bisa melakukan satu equal treatment. Makanya kita dibatasi dengan landasan-landasan filosofis. Makanya saya mengundang Bapak untuk menjelaskan ini kepada masyarakat. Ternyata kita tidak bisa meniru mereka karena kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Betul Pak ya? Sekarang permasalahannya satu lagi ya. Ada di dalam suatu teori, di dalam teori sosiologis ya. Itu namanya looking glass self theory. Teori cermin. Kalau kamu ingin melihat eksistensi kamu, silakanlah kamu bercermin. Cermin itu kan alat yang sangat objektif, yang mengatakan benar dan salah, cantik dan jelek. Nah sekarang kalau kita membandingkan antara pendidikan kita dengan luar negeri, ya kita lihat dulu. Ada hal-hal yang ada dari perspektif mana kita tidak bisa mengadakan satu mengeneralisir dan melakukan satu equal treatment. Artinya apa? Faktor landasan filosofis yang merupakan grand norms kita juga menjadi faktor. Begini Pak, saya mungkin simpulkan begini. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Sebenarnya pemerintah bisa saja mengambil contoh pembelajaran yang luar negeri yang kita sebut tadi, yang Bapak bilang fun itu kan. Tapi kalau pemerintah ambil karena bertabrakan dengan kultur kita, maka tidak bisa. Seperti itu Pak? Iya. Jadi artinya apa? Kita harus bisa melihat di dalam suatu era kehidupan kita ini, baik dalam konteks global, nasional, dan regional itu. Itu kan terjadinya suatu transformasi. Transformasi nilai-nilai global. Sekarang permasalahan. Sejauh mana kita bisa punya resistensi diri untuk memberikan merespon dari arus tersebut. Ya tadi, banyak aspek. Dari segi aspek intelektualitas, dari aspek religius, aspek kultur, dan sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan itu banyak faktor. Kan. Setuju Pak. Nah artinya sekarang kita melihat sekarang, apa dampak positif daripada artificial intelligence tadi di bidang maturity daripada anak didik. Sangat. Sekarang kita bisa melihat apakah semua selamanya bahwa masalah yang kita gunakan artificial intelligence ini memberikan dampak positif, juga dampak negatif ada. Nah sekarang permasalahan, sejauh mana peran orang tua ini intervensi di sana, memberikan pemahaman dan pengertian. Jadi artinya kita sekarang kan sudah terbuka semuanya, terbuka. Jadi artinya landasan filosofis itulah sebagai daya kita bisa menyaring arus transformasi nilai global yang destruktif. Begini Pak. Saya tahu baru-baru ini Bapak dikasih penghargaan. Bapak menulis sebuah buku. Dan saya lihat buku itu menarik. Judulnya Sharing, Growing, and Leading. Boleh cerita sedikit Pak? Ya oke. Sharing itu adalah kita itu berbagi Pak. Kita berbagi ya seperti ini kita berbagi. Kita mencoba memberikan artinya berbagi ilmu yang ada pada kita. Melalui sharing tadi kita bisa growing Pak. Tumbuh bersama. Tumbuh bersama dan kita leading. Leading itu apa? Artinya dengan kita sharing, berbagi ilmu begini, kita bisa tumbuh. Kita ada hal-hal yang negatif bagi diri kita buang. Hal yang positif coba kita implementasikan. Artinya dengan adanya transformasi nilai-nilai yang konstruktif, kita akan terdepan. One step ahead.
luar biasa. Kapan buku itu diluncurkan, Pak? Sudah diluncurkan kemarin di depan Wali Kota Singkawang. Oke. Nah, nanti jangan khawatir Pak, saya kasih satu Pak. Siap. Free for you. Terima kasih Pak, luar biasa. Pak, begini Pak. Ini kan kita bicara di dunia pendidikan. Nah, pusat kita kan di pusat kan ada Menteri Pendidikan. Betul Pak ya? Nah, saya mengandai-andai, seandainya misalnya sekarang yang duduk dengan Bapak ini adalah Menteri Pendidikan. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada Menteri Pendidikan ini? Oke, kita sekarang berbicara masalah misi ya Pak ya. Kita kan di dalam konteks kehidupan kan ada visi. Nggak, maksudnya ini. Ya paham, saya paham. Seandainya ini saya Menteri Pendidikan nih, Bapak dikasih kesempatan. Ya, apa yang mau Bapak sampaikan? Ya. Kepada Menteri Pendidikan tentang dunia pendidikan kita? Ya, saya paham. Oke. Saya paham pertanyaan Anda. Oke. Sekarang permasalahannya adalah kita lihat visi, misi, tujuan daripada pendidikan nasional itu apa sebenarnya? Yang diformulasikan secara konsepsional oleh Kementerian Pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam tata implementasinya, problematika apa yang mereka hadapi terhadap masalah visi, misi, dan tujuan tadi. Pasti ada problematika. Nah, di situ kita mencoba sharing tadi. Kita sharing, berbagi, kita growing, kita berbagi, sehingga ke depan adanya suatu ekspektasi pelayanan pendidikan yang berkualitas. Siap. Jadi artinya apa? Kita di dalam suatu menyelesaikan suatu permasalahan. Tidak hanya di dalam satu front surface. Tidak hanya di permukaan. Ya. Tapi kita bisa lihat satu layer in depth, lapisan-lapisan kedalaman. Kenapa tadi dikatakan bahwa target output daripada kualitas Indonesia baik di dalam kancah internasional memiliki rendah nilainya. Tentunya jawaban itu kan tidak hanya satu, banyak aspek-aspek yang perlu kita analisis. Di sana kita coba masuk, kita diskusikan dengan mereka dari aspek ini dan seterusnya. Yang kedua, di dalam pendidikan sendiri kan spirit out tersebar di seluruh tanah air ini. Untuk di Jakarta bagaimana, untuk di tingkat provinsi bagaimana, untuk di daerah itu bagaimana. Jadi kan sifatnya kan segmentatif. Nah, kita coba kita sharing lagi di sana. Jadi artinya apa? Itu baru di dalam kancah nasional. Kancah nasional artinya secara mikro. Mikro ada dua Pak. Mikro secara nasional di pusat-pusat ibu kota provinsi maupun mikro di tingkat-tingkat pedesaan. Lalu dalam berikutnya tadi kita juga sharing. Sharing dalam konteks makro. Makro apa itu? Hubungan internasional. Sekarang artinya apa? Apakah di dalam konteks makro pendidikan di Indonesia, output daripada pendidikan manusia di Indonesia itu bisa compatible, bisa bersaing dengan masalah secara makro, secara global. Nah, bagaimana dia bisa bersaing dengan siswa-siswa yang berada di luar negeri dan sebagainya? Ya. Artinya apa? Kita menyelesaikan masalah itu tadi saya katakan, jangan hanya melihat di permukaan, tapi lihat faktor-faktor yang melatar belakanginya. Itu namanya layer in depth. Jadi itu yang mau Bapak sampaikan ya? Sampaikan di sana, sehingga artinya apa? Kita jangan hanya menyalahkan pemerintah. Ya. Kenapa? There must be something wrong in education, of course. Ya. Karena karena di kesempatan ini, karena kita punya keterbatasan waktu tadi saya bilang kan nggak mungkin kita bisa mengupas tuntas semua ini kan. Nah, tapi saya percaya nanti di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa membahas ini lagi. Ya. Nah, tapi karena kita dibatasi waktu, ya saya juga bersyukur Bapak mau membagi, mau sharing tentang ini. Nah, terakhir Pak, umur berapa Pak sekarang? Umur itu sekarang sudah 68 tahun. Nah, begini Pak. Tadi Bapak bilang sudah menjadi guru sejak muda Pak ya? Tahun 73. 73. Berarti sudah 49 tahun. Wah, luar biasa. Hampir setengah abad Pak. Begini, Pak, pertanyaan saya. Saya kan beberapa kali kunjungan ke rumah Bapak. Saya tahu di rumah Bapak itu ada fasilitas. Bapak punya tempat untuk mengajar anak-anak. Pertanyaan saya, di usia yang sepuh ini, kenapa masih sibuk di dunia pendidikan? Yep. Cucu sudah banyak di rumah. Kenapa enggak santai saja, Pak? Oke. Long life education. Pendidikan seumur hidup. Artinya apa? Bagaimana kita sisa-sisa umur ini kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Hal yang paling dominan bagi kita adalah bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan bermanfaat bagi orang sekitar. Saya punya keinginan mungkin dengan masalah kita apa yang kita berbagi dengan teman-teman. Itu tadi yang disebut dengan sharing, growing, and leading. Jadi artinya apa? Apalah artinya kita mendapatkan masalah harta, tetapi sementara lingkungan kita itu berada dalam satu kebodohan. Kita ingin menciptakan demikian. Nah sekarang saya juga happy dengan anak-anak muda di kota Singkawang ini. Tadi saya katakan bahwa di Singkawang ini sudah ada jaringan sekolah digital. Saya garis bawahi lagi. Jaringan sekolah digital itu tujuannya itu apa?
mencerdaskan anak bangsa di Kota Singkawang. Bayangkan, anak-anak muda don't care about the payment, tidak peduli tentang masa pembayaran itu. Mereka berbuat, Pak. Nah, jadi artinya apa? Sekarang saya mencoba untuk mengadakan satu empowerment program, pemberdayaan masyarakat, ya, program pemberdayaan masyarakat terhadap masalah pembelajaran digital. Yang kebetulan di Singkawang ini sudah eksis. Ini sedang kami perbuat, Pak. Kami ingin mencerdaskan anak-anak seperti itu. Jadi kembali pada pertanyaan Anda, untuk apa? Bahwa kehidupan itu kebahagiaan itu kan relatif. I am very happy if I can educate about the generation. Jadi mendedikasikan 100. seumur hidup untuk dunia pendidikan. Tidak akan berhenti, Pak? Nothing, never. Luar biasa, Pak. Terima kasih, thank you. Terima kasih, Pak, untuk berbaginya. Saya sangat terharu dengan semangatnya di usia yang sepuh. Ternyata untuk dunia pendidikan Bapak masih menggebu-gebu. Ya, saya juga I also appreciate about your existence of your Ayo Bongkar, ya. Hopefully that the next time it will be better and better and you can be exist at all. Thank you, Pak. I'm very happy because you have invited me to come here, and hopefully that for the next time if you would like to invite me again, we can discuss together. For sharing, growing, and leading. Siap. Thank you. Di lain waktu, lain kesempatan. That's all. Kita akan bertemu lagi, Pak. Fine. Thank you. Terima kasih, Pak, untuk kesempatan ini. That's fine.